Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santuni SPD, guru SD Islam Al-Azhar 10 Serang. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 4. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktikkan PPL yang pertama. Pada PPL yang pertama ini, saya lakukan secara daring. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipimpin kepada Ananda Salimatus Sayyidah. Kepada Ananda dipersilakan untuk memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Kita pulang ya, yang lainnya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. I witness that there is no Lord except Allah. I witness that there is no Lord Except Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. And I witness that Prophet Muhammad is messenger of Allah. And I witness that Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Oke, kita sama-sama anak-anakku. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, diikuti. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri, depan ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah bersatu, Indonesia bersatu. Pada pertemuan pekan yang lalu kita sudah belajar yang namanya adaptasi ya, yang namanya adaptasi lingkungan. Pada pertemuan hari ini ya, Pak Santuni akan mengajarkan yang pertama, anak-anakku melalui pengamatan menonton video dan gambar, siswa mampu memberikan argumentasi. Nah, yang memberikan argumentasi cara pelestarian hewan dan tumbuhan dengan tepat. Ini. Nah, yang keduanya, setelah berdiskusi, nanti ada diskusi anak-anak, siswa mampu membuat poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan dengan detail. Oke, anak-anakku, ini tujuan pembelajaran yang insya Allah yang akan Pak Santuni sampaikan yang penggalan pertama ya. Nah, sebelumnya anak-anak mohon sudah siap ya belajar anak-anakku, sudah siap nak? Sudah. Oke.
Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pelestarian in situ dan ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian hewan atau tumbuhan di dalam habitat aslinya, tanpa memindahkan hewan dan tumbuhan ke tempat lainnya. Contohnya adalah Suaka Marga Satwa, hutan lindung, cagar alam, dan taman nasional. Suaka Marga Satwa adalah tempat perlindungan khusus bagi hewan yang terancam punah. Contohnya adalah Suaka Marga Satwa Muara Angke yang berada di Jakarta Utara. Di sini ada berbagai jenis hewan yang dilindungi. Cagar alam adalah tempat pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilindungi oleh undang-undang dari ancaman kepunahan. Contohnya adalah cagar alam Maninjau yang berada di Sumatera Barat. Cagar alam ini melindungi harimau, beruang madu, dan beberapa tumbuhan langka lainnya. Sedangkan Taman Nasional adalah tempat pelestarian hewan dan tumbuhan yang juga dapat dimanfaatkan untuk penelitian ilmu pengetahuan dan pendidikan. Contohnya adalah Taman Nasional Gunung Leuser yang berada di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Kemudian, Taman Nasional Komodo yang berada di Flores, Nusa Tenggara Timur yang melindungi hewan reptil raksasa yaitu komodo. Anak-anak tadi sudah menyimak ya, sudah menyimak video yang sudah Pak Santuni putarkan. Anak-anak, Pak Santuni minta tanggapannya dulu tentang video tersebut. Siapa? Silakan. Tadi video tersebut menjelaskan tentang apa dan sebagainya. Silakan. Siapa? Nak? Video itu menjelaskan tentang tempat berlindungnya hewan-hewan. Siapa? Nadia? Sayyidah? Video tadi menjelaskan tentang pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Ya, pinter Nadia ya. Video tersebut menjelaskan tentang pelestarian makhluk hidup atau hewan dan tumbuhan in situ dan ex situ. Kaila? Manusia menebang pohon tanpa melakukan reboisasi. Manusia menebang pohon sama ya, menebang pohon tanpa reboisasi. Gambar penebangan hutan. Oke. Nah, itu ya. Penebangan liar. Hutan menjadi gundul, gersang, dan panas. Nah, ini hasil pengamatan salah satunya yang Pak Santuni tulis, dan ini dari anak-anak juga. Oke, anak-anakku kita lanjutkan. Ada 4 cara melestarikan tumbuhan. Harimau mati. Nah, selanjutnya karena kelaparan, ya. Harimau mati sebabnya karena kelaparan. Yang selanjutnya ini yang ketiga penebangan liar, bikin hewan pada mati. Tumbuhan punah dan hewan punah karena penebangan hutan. Nah, itu beberapa hasil tanggapan di rangkuman Pak Santuni. Oke, anak-anakku selanjutnya. Disimak kembali, kalau tadi ada yang namanya cara melestarikan tumbuhan, sekarang 4 cara melestarikan hewan. Nah, lembar kerja peserta didik yang pertama, melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, anak-anak, Pak Santuni akan membagi
Ini ada berapa orang ini? Ada berapa orang? Ada 16 orang. Pak Santuni bagi 4 kelompok. Satu kelompok itu ada 4 orang. Oke, silakan Ananda Nadia. Bagaimana pendapatmu tentang upaya pelestarian hewan dan tumbuhan langka? Sangat membantu karena hewan dan tumbuhan bisa menjadi sangat banyak. Ya, sebagai apa? Hewan dan tumbuhan itu sumber pangan. Sumber pangan. Selanjutnya lembar kerja peserta didik kedua, melestarikan hewan dan tumbuhan. Buatlah poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Oke, Pak Santuni kasih waktu 5 menit ya. Oke, anak-anakku. Pak Santuni kasih waktu 5 menit secara sederhana. Secara sederhana, nak. Oke, sekarang Pak Santuni minta ditunjukkan hasil posternya. Nih, kira-kira Pak Santuni sudah membuat secara sederhana nih posternya. Kira-kira mana gambar dari anak-anak nih? Terlihat tidak? Alhamdulillah, Ananda Nadia sudah. Oke, pinter, bagus banget. Selanjutnya Salimatus Sayyidah juga sudah ya. Banyak teman-teman yang lainnya juga yang sudah mengerjakan. Terima kasih anak-anak. Gambar Pak Santuni terlihat jelas nggak, nak? Ketutupan sama background, Pak. Kenapa? Ketutupan sama background. Oh, ketutupan sama daun ya. Oke. Oke. Terdengar nggak sayang dengan jelas? Terdengar sangat jelas. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang ide pokok paragraf mengenai arti, fungsi, dan cara menemukannya. Apa ya yang dimaksud dengan ide pokok? Setiap paragraf yang kita baca memiliki ide pokok di dalamnya. Mari kita pelajari bersama. Pertama, pengertian ide pokok. Ide pokok paragraf adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok dapat ditemukan dalam kalimat utama. Apakah kalian masih ingat dengan kalimat utama? Ide pokoknya pelestarian. Dilanjutkan. Pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, ini anak-anak. Bagi yang belum KKM, nanti kita akan adakan remedial. Pak Santuni akan memberikan remedial kembali. Ada beberapa murid yang masih belum KKM. Anak-anakku, dari awal tadi kita mengikuti pembelajaran ya, dari awal sampai akhir ini anak-anakku, dari awal sampai akhir anak-anak belajar apa sih? Tadi anak-anak belajar apa hari ini kita? Pelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan dan tumbuhan. Belajar apa lagi, nak? Mencari kalimat utama. Mencari kalimat utama. Oke, sebelum mencari kalimat utama itu, selain pelestarian hewan, anak-anak sudah membuat apa tadi? Poster. Membuat poster tentang pelestarian makhluk hidup atau pelestarian hewan dan tumbuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma
wa bihamdika asyhadu an La la ilaha 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 illa illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Ananda Siti Sapa yang telah memimpin doa penutup majelis. Arti tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.